duplikat surga peninggalan Nabi Idris alaihissalam. Fenomenanya dimulai dari fenomena tiap sesuatu. Sesuatu itu dalam Al-Quran dengan istilah syai'u. Kullu syai'in, tiap sesuatu. Ayat yang paling populer tentang tiap sesuatu ini, Allah dikatakan berkuasa atas tiap sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Lalu dikatakan lagi, Allah itu pengepung karakter tiap sesuatu. Innahu bikulli syai'in muhit. Jadi karakter tiap sesuatu dikuasai oleh Allah, dikepung, diperangkap. Dan Allah dikatakan menyaksikan tiap sesuatu. Innahu ala kulli syai'in syahid. Dan pencipta tiap sesuatu. Khaliqu kulli syai'in. Dan kepunyaannya tiap sesuatu. Tiap sesuatu itu kepunyaan Allah. Dan tidak dari sesuatu melainkan di sisi kami perbendaharaannya. Dan tidak kami menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Dan dari tiap sesuatu kami ciptakan bersistem. Jadi tiap sesuatu itu ada sistem. Dan tidak dari sesuatu melainkan bertasbih karakter hamdunya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Ilmu Rabbku meluas pada tiap sesuatu. Nah, suatu hari nanti akan dibuka bagi mereka pintu-pintu tiap sesuatu. Dan itu sudah merupakan tanda-tanda akan terjadi kiamat. Tidak kami lupakan di dalam kitab itu dari sesuatu. Dan kami telah menurunkan tasmu kitab sebagai bukti untuk tiap sesuatu. Jadi Al-Quran itu bukti untuk tiap sesuatu. Bahkan dia mengoreksi yang di hadapannya dan penjelasan tiap sesuatu. Nah, yang jadi masalah adalah Nabi Sulaiman pernah bilang, dan kami diberi dari tiap sesuatu. Kami yang dimaksud itu Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Ini menandakan ada duplikat surga di bumi. Pernah ada duplikat surga di bumi. Dan yang menarik lagi, burung hudhud waktu melaporkan kepada Nabi Sulaiman ketika dia sampai di Istana Ratu Boko ini, burung hudhud mengatakan, dan ia diberi dari tiap sesuatu. Jadi tiap sesuatu pernah ada di sini. Berarti di sini pernah menjadi suasana surga. Duplikat surga itu hanya mungkin kalau dia peninggalan Nabi Idris alaihissalam. Dalam Al-Quran ada dikatakan, kalau ditulis kalimat-kalimat Allah itu, habis laut sebelum habis kalimat Rabbku. Kata habis ini disebut di ayat ini. Apa-apa di sisi kamu akan habis. Dan apa-apa di sisi Allah akan boko. Akan tetap, akan kekal. Di sini kata boko itu artinya tetap. Atau kekal. Atau tertinggal. Jadi alam baka itu kan alam yang tertinggal. Alam yang kekal. Alam baka, alam boko. Nah, Istana Ratu Boko artinya istana ratu yang tertinggal. Ratu itu berasal dari kata amratu.
artinya perempuan. Nah, dalam Al-Quran dikatakan setiap siapa di atas bumi akan fan, binasa. Kullaman alaiha fan. Nah, ayat 27-nya di surah Ar-Rahman ini mengatakan dan akan tetap dan akan tinggal di sini. Kata boko di sini akan tinggal. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Jadi kata boko itu betul, artinya yang tinggal atau yang tetap atau yang tertinggal. Dan kami diberi dari tiap sesuatu, kata Nabi Sulaiman. Itu menandakan bahwa ada duplikat surga di bumi. Itu sebab Allah mengatakan ada sebagian bumi seperti langit 7 itu. Langit 7 itu adalah surga. Jadi di bumi ada yang seperti surga. Surga itu dikatakan tempat tinggal yang baik, dan negeri Sabah itu dikatakan negeri yang baik. Nah, kata Sabah itu disebut oleh burung hudhud. Itu di boko ini, ketika dia sampai di sini, aku datangkan kepadamu dari Sabah kabar yang pasti. Untuk apa? Untuk mengenalkan surga itu kepada manusia, karena semua manusia yang dimasukkan ke surga sudah dikenalkan kepada mereka surga itu. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Dia masukkan mereka ke surga yang dia telah kenalkan dia kepada mereka. Itulah pertanyaannya, bagaimana mengenalkan Sidrin Mahdud yang ada di surga? Bagaimana mengenalkan duduk berhadap-hadapan di surga, bertekan atasnya berhadap-hadapan? Bagaimana mengenalkan tempat tinggi di surga, mengalir dari bawahnya sungai-sungai? Ini mata air yang mengalir di Istana Ratu Bolko. Anda bisa bayangkan tempat yang tinggi mengeluarkan air. Tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka tempat tinggi, dari atasnya tempat tinggi yang dibangun. Jadi di tempat tinggi itu ada lagi tempat tinggi, dan di tempat tinggi itu ada yang dibangun. Nah, ini dia bangunan sayap, dan ini bangunan Sidrin Qalil. Nah, itu hanya mungkin bisa diceritakan karena Nabi Idris pernah ditempatkan di tempat yang tinggi. Disebut dalam surah Maryam 56 bahwa Nabi Idris itu Nabi yang siddiq. Wazkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqon nabiyya. Dan ingatlah Idris yang disebut di dalam kitab, sesungguhnya dia adalah Nabi yang siddiq. Ayat 57-nya mengatakan, dan kami telah angkat dia ke tempat yang tinggi. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Ini tempat tinggi, tempat Nabi Idris dulu, merupakan duplikat surga. Tempat yang tinggi atau tempat yang rinci. Fi jannatin aliyah, di taman-taman yang tinggi. Itulah cara mengenalkan surga kepada manusia, dibuat duplikatnya di bumi. Sehingga Sidrin Mahdud itu dikenalkan lewat Sidrin Qalil yang ada di Sabah. Mereka bertekan atasnya berhadap-hadapan. Seperti ini. Ini angkatan JNS, Angkatan Jelajah Negeri Sabah, angkatan ke-48. Mereka mengekspresikan duduk di Sidrin Qalil seperti duduk di Sidrin Mahdud. Ini angkatan ke-18. Dan itu ada gambarnya di Borobudur, duduk berhadap-hadapan itu. Mutaqabilin. Muttaqina alaiha mutaqabilin. Jadi di Borobudur ada relief tentang penduduk surga. Muttaqina alaiha mutaqabilin. Mereka bertekan atasnya berhadap-hadapan. Surat 56 ayat 16 Al-Waqi'ah.
Ketika sidra ditutup, sesuatu yang menutupi. Ini dilihat oleh Nabi waktu Isra Mi'raj. Dan ternyata di Sidrin Qalil pernah ditutupi oleh kabut misterius. Pada angkatan ke-10. Itulah dia masukkan mereka ke surga yang dia telah kenalkan dia kepada mereka. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Surat Muhammad ayat 6. Surat ke-47. Dan inilah modal tempat bersujud di surga dulu. Malaikat disuruh sujud kepada Adam. Maka itu fenomena pemindahan ada di sini. Ini satu stupa di Istana Ratu Boko yang ada seginamnya. Nah, ini satu stupa yang tidak ada seginamnya di Borobudur. Jadi hanya ada satu stupa di Borobudur yang tidak ada seginamnya. Ini bukti sebuah pemindahan. Jadi ini dipindahkan saja. Seperti ini dulu Arpadatu ini berada di sini dipindahkan oleh orang yang berilmu kitab. Sebelum pemandangan Sulaiman kembali kepada Sulaiman. Dan fenomena pemindahan itu ada dalam matematika Islam. Ada dalam Al-Quran. Fenomena Qalil dan Azim. Arsun Azim dan Sidrin Qalil. Dan Sidrin Qalil itu memang 3 bangunan seperti ini. Model bangunan di surga. Yang disebut Sidrin Mahdud. Itulah duplikat surga yang ada di bumi. Dan itulah tempat bersujud. Duplikat dari tempat bersujud di surga. Malaikat disuruh bersujud kepada Adam. Faizkulna lil malaikat isjudu li Adama. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini dia tempat tinggi 200 meter dari permukaan laut, lebih tinggi dari Monumen Nasional Indonesia. Duplikat surga di bumi. Peninggalan Nabi Idris alaihissalam. Dan tidak dari sesuatu melainkan bertasbih karakter hamdunya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Duplikat surga peninggalan Nabi Idris. Wa yudkhilu jannata arrafaha lahum. Dia masukkan mereka ke surga yang dia telah kenalkan dia pada mereka.